Salam sehat Ibu. Selamat sore, salam sehat Mbak Desa. Baik. Bu Yenti, Ya, Lembaga Filantropi ACT terindikasi menggelapkan dana umat untuk kepentingan pribadi, bahkan juga ke organisasi terorisme. Apakah bisa juga dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Ibu Yenti? ya, selamat sore. Ya, kalau melihat berita-berita ya, melihat berita kemudian kita kan ngamati aja ya karena kita tidak langsung ikut penyelidikan. Tapi kalau melihat seperti ini tuh baik ya. Arahnya tidak harusnya ke TPPU ya, kita Hmm, dorong kepada Bareskrim. Kenapa? Apalagi sudah melibatkan PPATK kan. PPATK itu memang kan satu lembaga Financial Intelligence Unit yang memang suatu sarana untuk atau berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Nah, hmm, sebenarnya kan itu sudah ada tanda-tanda ya bahwa dari PPATK sekarang sudah berapa 300 rekening dibekukan gitu ya. kan antara lain. Ya itu mestinya begitu. Jadi logikanya gini. Jadi kalau ada dana ini kan sudah lama dikelolanya ya, bukan seminggu 2 minggu, dan kemudian indikasi atau apa ya, atau yang kita dengar kan hanya informasi dan sebagainya, tapi kalau penyidik pasti sudah lebih dalam dari itu ya, dan bukti-bukti gitu yang dikumpulkan oleh penyidik itu kan uh, bahwa yang terjadi penggelapan minimal ya, awalnya kan penggelapan atau juga pelanggaran-pelanggaran ketentuan di mana harusnya dari dana-dana yang dihimpun itu maksimum untuk operasional adalah tidak boleh lebih dari 10%. Ya. Ternyata dari berita juga sih 13% lebih atau bahkan setelah itu ada yang 20%. Hmm, Nah ini kan sudah pasti ada pelanggaran hukum tuh, ada melawan hukum ya, melawan hukum berkaitan dana-dana yang dihimpun satu gitu ya. Nah melawan hukumnya tuh apa sih? Dia lakukan apa? Yaitu dia melakukan ternyata tidak disalurkan, tetapi dia salurkan atau nggak tahu di mana ini nanti ya secara teknis itu dialihkan ke rekening rekening mana sehingga setelah itu digunakan untuk gaji, digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ketika kepentingan pribadi itu sebetulnya sudah TPPU. hmm, Saya berharap seperti itu ya, langkah oke. cepat dari kepolisian itu terlalu lama karena gini, PPATK memblokir itu sebetulnya memblokir itu hanya punya waktu 5 hari kerja. Hmm, Kemudian serahkan kepada kepolisian, didalami oleh kepolisian. Kalau itu belum juga ada titik terang, ditambah lagi perpanjangan 20 hari kerja. hmm. Itu untuk pendalaman ke kepolisian. Jadi jadi ya saya tidak tahu ya, hanya lihat dari media tadi malam bahwa kepolisian menaikkan jadi penyidikan baru 372, 374 gitu ya. Hmm, Kurang kurang cepat menurut saya, harusnya sekaligus disandingkan dengan PPPU-nya. Kenapa? hmm. Karena sudah ada pemblokiran atau penundaan transaksi sementara yang dilakukan Ya. oleh KPK. Itu indikasinya ke TPPU gitu. Jadi kenapa ya kok tidak segera? Karena ini kejahatan ekonomi itu harus memerlukan penyegeraan. Baik. Apalagi ini ya, pemblokiran itu bukan selamanya, sangat Hmm. terbatas waktunya yang dimiliki oleh PPATK. Baik, pertama Ibu sampaikan soal digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian kedua pemblokiran yang sudah dilakukan oleh PPATK. Ya, Indikator-indikator ini, apalagi indikator-indikator yang bisa menjadi bukti agar bisa dijerat dengan TPPU, Bu Yenti? ya. Ini juga kan dari berita-berita bahwa ada, bahkan sudah melibatkan BNPT ya, ada juga aliran dana yang disinyalir ke mana, ke negara-negara tertentu yang Hmm. di antara beberapa orang itu pernah terlibat atau ditahan sebagai terlibat dalam satu kegiatan terorisme misalnya. Nah ini juga pendanaan untuk terorisme. Itu kan kita sudah punya undang-undang pendanaan terorisme. Itu itu adalah sempalan, dulu itu ada di TPPU, tapi kemudian dengan desakan internasional ya, kalau memang ini adalah pemberantasan kejahatan global, desakan itu bukan berarti kita terdesak tidak berdaulat, tidak, karena kita ada konvensi, harus disegerakan. Indonesia kalau punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, harus membuat undang-undang tentang pendanaan pemberantasan TPPU-nya, Hmm. harus mempunyai undang-undang tentang pendanaan terorisme itu tersendiri. Kenapa? Hmm. Karena kalau pendanaan terorisme itu tidak memerlukan uang yang dikirimkan, itu tidak harus berasal dari hasil kejahatan. Sementara kan kalau TPPU adalah memanfaatkan, menggunakan, mengalirkan atau apapun dari hasil kejahatan. Ya. Jadi
Di situ aja sudah indikasinya ke arah TPPU ya, dan saya pikir Barreskrim itu sudah biasa kok menggunakan TPPU. Hmm. Jadi sejak awal harusnya ya, memang Undang-Undang Pasal 75 mengatakan begini, penyidik yang sedang mendalami penyidikan tindak pidana asal, dalam hal ini kan yang tadi malam kalau nggak 372 penggelapan, 374 penggelapan Ya. dalam jabatan, menemukan aliran dananya ke arah TPPU, maka menggabungkan. Apa belum menemukan ya, sedangkan kita sudah ribut sekali ya di Ya. media. Media itu juga bukan berarti ya, media itu juga apa ya, bukan sesuatu yang harus diikuti, juga bukan sesuatu diabaikan begitu saja gitu kan. Harusnya kan di logikanya kan ke sana, Baik. cari kan ke sana. Terus yang apa yang ada di PPATK catatannya itu untuk apa gitu ya? Itu Baik. yang saya agak bingung. Ya. Baik, artinya Bu Yenti dalam kerangka Iya. hukum penyidik bisa seharusnya langsung menjerat dengan TPPU ya? Iya, itu perintah Undang-Undang 7, Pasal 75 Undang-Undang TPPU seperti itu. Apalagi saya katakan tadi bukan pemicu ya, sudah ada bahwa PPATK kan memberikan ini loh, ada sekian, bahkan hampir 1 triliun gitu kan, aliran dananya tercatat dengan baik, sudah dianalisis dengan PPATK. PPATK itu kan sudah menganalisis. Karena dia menganalisis, maka dia melakukan tindakan upaya paksa, yaitu memblokir atau penundaan transaksi sementara berkaitan ada 300 rekening di 30 perbankan Indonesia dan di luar negeri kalau nggak salah gitu kan. Nah ini berarti kan sudah penelusuran dan sudah dianalisis. Setelah ditelusuri, oh ini kok telusurannya ke sana kemari, kemudian dianalisis, dia menggunakan langkah memblokir. Nah itu kan arahnya ke sana gitu. Jadi harusnya peka gitu ya. Baik. Karena gini, kalau nggak pakai TPPU itu harus hati-hati penyidik. Itu nanti kita hanya menghasilkan orang mau dipenjara berapa. Tapi kan bukan itu. Kalau betul-betul terbukti, kita juga menginginkan uang itu sebenarnya di mana sih? Bisa nggak uang itu kemudian dikembalikan kepada asalnya ya? Dan semua misalnya, karena memang misalnya harusnya untuk membantu bencana alam di sana, kan tidak di sana. Ternyata di mana ambil lagi, pakai TPPU mengambilnya gitu. Baik, Bu Yenti tadi Anda sampaikan penyidik lambat karena tidak menggunakan TPPU, atau masih ragu, belum cukup bukti, atau masih menunggu adanya laporan hingga menjerat ke TPPU, atau seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang seharusnya bisa dilakukan oleh penyidik saat ini? Iya, kalau yang ada di dalam Undang-Undang TPPU dan kita kerjasamanya kan dengan PPATK, di dalam Undang-Undang TPPU jelas-jelas dikatakan bahwa ketika PPATK melakukan pemblokiran atau pemberhentian atau penundaan transaksi sementara, itu kan dengan waktu-waktu tertentu tadi yang saya sampaikan 5 hari kerja dan kemudian diperpanjang 20 hari kerja itu. Waktu 5 hari kerja saja harusnya disampaikan kepada penyidik untuk kemudian oleh penyidik didalami. Dan setelah itu kalau memang kurang maka diperpanjang. Nah, saya berharap itu sudah jalan gitu ya. Tapi kok saya bingung juga. Jadi harus sinergi. Jadi kalau apa yang dilakukan PPATK kemudian tidak ditindaklanjuti, berarti kan dia menyalahi aturan. Aturannya kan seperti itu, bahwa itu harus segera disampaikan ke penyidik dan kemudian penyidik itu diinformasikanlah data itu dan penyidik itu mendalami lagi. Kalau kurang dalam, makanya diperpanjang, minta lagi dong ininya misalnya kan data-datanya, kan itu biasa kalau bekerja seperti itu. Kebetulan saya juga sering sekali ya ikut gelar perkara, kemudian saya sering sekali ikut ini harus didalami data ini ya. Alhamdulillah bukan hanya di kampus ya, saya juga terjun langsung membantu para penyidik. Harusnya tidak ada masalah. Karena gini, beberapa kali kami ya bekerja dengan BNN misalnya, kita langsung melihat aliran dana dari hasil narkotika sampai ada aliran dana ke Los Angeles saja kita bisa kok. Waktu itu langsung digabungkan gitu. Jadi sebetulnya banyak sukses story itu ada kalau mau minimal kita mengingatkan lah ya. Saya bukan mengatakan lamban, tapi memang kurang cepat gitu ya. Kurang cepat, artinya kan gini, kejahatan ekonomi betul-betul memerlukan percepatan. Karena kalau tidak ada percepatan, apalagi dengan TPPU, nggak ada gunanya lagi. Karena apa? Aliran dana keburu tidak bisa terkejar. Iya, apalagi Bu, selain untuk mengejar aliran dana tersebut, urgensi menjerat dengan TPPU?
kan gini, kalau 374, kenapa TPPU itu kan mengalirkan ya, mengalirkan kan berkaitan dengan taruhlah ya pengurusan ini pengurusnya ya, pengurusnya kalau nanti ada bukti ini semua kita berbicara adalah dalam kalau buktinya ada ya, jadi saya tidak menuduh kalau buktinya ada berkaitan ini kan hanya pengurusnya saja karena memang yang berkaitan dengan sekarang ini kejahatan asalnya, dugaan kejahatan asalnya itu adalah pengurusnya. Nah, kalau menggunakan TPPU yaitu ketika pengurus-pengurus ini yang telah menikmati hasil kejahatan dari uang-uang yang dihimpun itu kemudian mengalirkan, itu akan menelusuri siapa juga yang menerima aliran dana gitu kan. Sekaligus itu nanti akan dikembangkan dan kita bisa jadi kita menemukan juga pelaku-pelaku TPPU pasifnya, yaitu mereka-mereka yang menerima aliran dana gitu ya. Ini kalau kita mau beres, mau betul-betul pemberantasan kejahatan ekonomi ya seperti itu, semuanya harus tuntas gitu. Itu ya perlunya TPPU. Jadi kalau ada uang dari hasil kejahatan ini ya, kemudian kejahatan asal ini kemudian dia mengalir di mana-mana dan kemudian sudah tidak ada yang bersangkutan yang beberapa kali misalnya diperiksa, nantinya kemudian dinaikkan jadi tersangka kalau buktinya dikumpulkan cukup, dan kemudian pada mereka itu uang itu nggak ada, harta kekayaan itu nggak, bukan terus bengong aja tinggal dipidana tidak, tapi dia kemana itu pada mereka lah kemudian tujuan dari pemeriksaan berikutnya. Baik, jadi TPPU untuk betul. Jadi TPPU bukan hanya bisa menjerat yang memberikan, tetapi yang menerima juga bisa dijerat ya? Iya, sebabnya kalau orang-orang itu ternyata dia memang modusnya sih ini untuk menyembunyikan ya, untuk mengamankan. Sekarang kan banyak ya, di mana-mana juga pelaku kejahatan, apalagi di Indonesia ya banyak yang pasang badan kan, yang penting uangnya selamat kan gitu. Padahal korban itu menginginkan uangnya, atau kita semua harus merasa jadi korban ya, kalau misalnya ini betul, kita merasa jadi korban karena apa? Ini ada filantropi, kok ternyata kok malah ada perbuatan-perbuatan kecurangan, ketercelaan gitu kan, menggunakan uangnya bukan sesuai dengan tujuan ketika organisasi atau lembaga ini dibentuk gitu. Kalau ada buktinya gitu. Ancaman hukuman yang dikenakan dengan pasal TPPU apa, Ibu Yanti? Ya, kalau dengan pasal TPPU itu yang maksimum sampai dengan 20 tahun maksimum. Itu kan kalau dia sebut, nah kemarin kan disebutkan angka 20 tahun ya. Iya. Ya kan sejak awal-awal 20 tahun itu kan munculnya dari TPPU. Sekarang kok dari beberapa pemberitaan kok tidak menggunakan TPPU itu ya, membuat apa ya, karena memang ketika menyidik TPPU ini menjadi kejahatan asal, kejahatan yang seperti ini sekarang ini itu harus TPPU itu sesuai dengan pasal 75 kok. Jadi nanti saya berharap penyidik Bareskrim loh ini apalagi ya memberikan contoh yang baik gitu ya, bahwa kalau terjadi begini tuh penyangkaannya harus langsung seperti Kejaksaan Agung itulah, langsung ya sejak Jiwasraya dan TPPU-nya gitu. Harusnya seperti itu sesuai dengan petunjuk undang-undang. Jadi seharusnya bisa bersamaan 372, 374 plus TPPU ya, Ibu? Iya betul. 372 itu kan mungkin bisa 372 dan 374 itu kan dia kan alternatif itu, kalau nggak subsidiar ya, alternatif atau subsidiaritas itu. Nah, dan TPPU karena ketika dia setelah melakukan penggelapan, kemudian dia digunakan. Kalau yang Boeing itu kelihatannya bukan di angka itu, bukan di pasal itu. Kalau yang Boeing itu, kalau saya melihat 378 ya, karena kan dia sebetulnya bukan fungsinya ya menampung atau membantu mengelolakan dana yang dari Boeing ya atas korban Lion itu kan tidak. Tapi kemudian yang saya dengar juga ada inilah ya, ada pembicaraan ya, pembicaraan sehingga kemudian para orang-orang yang mempunyai hak itu setujulah dikelola oleh ini ya ACP gitu kan. Tapi ternyata kan tidak dilakukan. Saya kira kalau itu bisa lebih mudah lagi, itu 378 menurut saya 378, karena diiming-imingi nanti melakukan ini akan ada sekolah madrasah dan sebagainya. Ternyata kan tidak, tapi uang kan sudah diberikan gitu ya, itu kan sudah disalurkan ke sana ya, disalurkan. Nah ternyata tidak. Ya itu sebenarnya 378. Nah setelah itu untuk apa? Itu TPPU juga. Ya, Bu Yanti. Ya. Dengan pasal berlapis ya,
Kemungkinannya Iya, iya, 372, 374, 378 dan iya, juga bahkan iya, nanti iya, bisa banyak nih ya. TPPU. Ancaman hukumannya artinya berapa tahun nih, Bu? Ya, ya gini, bisa juga nanti pakai ini ya, kalau memang itu ada pendanaan terorisme, ada undang-undang pendanaan terorismenya. Kalau Hmm, nanti misalnya ada sejumlah donasi yang diarahkan untuk orang-orang yang dituju adalah terafiliasi dengan terorisme, itu memang begitu. ya. Nah, jadi ini, nah sistem pemidanaan di Indonesia itu memang tidak kumulasi murni seperti di Amerika. Jadi nanti dipidananya itu bisa 90 tahun, 60 tahun gitu, karena banyak kan Iya. kejahatannya. Hmm, Tapi di Indonesia memang sistemnya adalah absorpsi yang dipertajam. Jadi nanti yang tertinggi saja ditambah dengan sepertiganya yang tertinggi. hmm, Ancaman itu ya, ancamannya kan banyak nih, mm-mm, kejahatannya kan banyak. mm-mm. 372 berapa, misalnya 374 berapa, 378 berapa, atau nanti ada juga undang-undang terorismenya, atau yang lain lagi nanti ya, nggak tahu. Kemudian ada PPPU-nya pasal 3 misalnya, PPPU pasal 3, itu nanti itu dilihat ancaman pidana yang tertinggi berapa. Hmm, Kemudian yang tertinggi itu, dari yang tertinggi itu tambah sepertiganya, itulah yang tertinggi gitu ya. hmm, Nah, masalahnya kan ini PPPU udah ada 20 tahun. ya. Jadi kemudian disebutkan di sistem pemidanaan Indonesia itu kalau ada absorpsi yang dipertajam seperti ini adalah diserap yang tertinggi ditambah sepertiganya, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Berarti ya memang Baik. maksimum 20 tahun, kecuali nanti kalau misalnya korupsi bisa naik ke seumur hidup atau pidana mati. Kalau Ya. itu kan nggak ada korupsinya. Jadi ya memang 20 tahun maksimumnya. Baik. Bu Yanti, Gitu. pertanyaan publik juga Iya. bertanya-tanya ya, apakah uang hasil TPPU bisa dikembalikan nggak sih, Bu? Iya, saya kan gini, iya harus bisa dikembalikan kepada yang berhak. Memang itu tujuannya, makanya kenapa menggunakan TPPU, jadi supaya korban-korban kejahatan apapun itu tidak hanya puas pelakunya itu dipenjara, tetapi menelusuri uang itu di mana, pada siapa uang itu berada, pada menguasai harta kekayaan itu atau uang itu, dia juga akan dikenakan TPPU, dan kemudian uang itu dirampas, diserahkan atau dikembalikan kepada yang berhak gitu ya. Kalau pas korupsi yang berhak negara ya negara. Kalau misalnya kayak first travel yang berhak nasabah ya nasabah gitu ya. Jadi kepada yang berhak ya terminologinya, bukan Ya. kepada negara. Baik, Iya, baik. iya. Ibu Yanti, Dan terima ini ya kasih. ini penting juga Ya. untuk filantropi ini berkaitan dengan TPPU itu penting ya. Jadi ketika menghimpun dana dari masyarakat itu sebenarnya sejak awal TPPU juga ada. Jadi harus dilihat yang menyumbang ini siapa. Jangan sampai para koruptor menyumbang. Kalau para koruptor itu menyumbang ke lembaga filantropi ini, berarti lembaga filantropi ini juga menjadi sasaran TPPU. Artinya apa? Ketika menyumbang itu sudah terjadi TPPU juga. Ya, baik. Kalau itu berasal dari uang hasil kejahatan narkotika atau korupsi misalnya. Jadi untuk TPPU dan filantropi ini sekarang harus lebih ketat pengawasannya, mulai dari menerimanya sampai dengan menyalurkannya, dan pengawasannya, dan juga mungkin perlu dievaluasi, betul nggak sih 10% maksimum 10% untuk operasional, yaitu harusnya misalnya itu 100 juta ke bawah, kalau Baik. lebih ya jangan ya, itu kan menjadi tidak bagus. Baik, itu harus menjadi pekerjaan bersama ya. Iya. Pengawasan lembaga Iya, filantropi betul. harus lebih ketat, dan juga yang tadi kita bahas sejak awal, apakah penyidik akan menggunakan pasal TPPU, kita nantikan ya Bu Yanti ya.